Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Pada video kali ini saya akan memenuhi permintaan teman dari mana ya, lupa lagi. Itu ingin mereview tentang ini apa, apiari punya saya. Kebetulan pada hari ini cuacanya agak mendung ya, memang saat ini musimnya musim hujan. Nah, di apiari saya ini kan vegetasinya kadang saya tambah sesuai dengan ini aja. Kalau misalnya saya lagi hunting atau lagi ke tempat tertentu, misalkan saya menemukan sebuah vegetasi. Baiklah, ini adalah vegetasi yang saya baru tanam, yaitu temulawak ya, atau dalam ininya disebut kuning gede. Nah, itu saya ambil dari kebun, sengaja saya tanam untuk ini apa, media berkembang biaknya serangga, tapi bisa juga buat bersarangnya ini apa, burung, terutama burung-burung yang kecil ya, seperti perenjak, terus ini apa, semacam inilah sogon yang kayak gitu. Itu kan burung-burung kecil itu lebih banyak membuat sarangnya di semak-semak. Nah, kemudian ke arah sini itu air terjun saya buat. Nah, itu yang itu air terjun saya buat dalam sekali ya. Nah, ini mohon maaf buat teman-teman, ini karena saya bikin videonya di dalam rumah, jadi ada efek membayang dari kaca seperti ini, kaca, jadi kadang memantul. Kebetulan ini kemarin hujan, burung-burung ini apa, karena hujan kan kadang-kadang kotoran jadi banyak, itu yang dari atas akhirnya membuat kacanya kotor. Nah, kembali lagi seperti itu tuh, air terjun yang saya buat itu kebetulan sekarang udah bagus ya. Nah, itu akarnya udah banyak. Itu akar itu dari ini apa, tanaman dolar. Nah, kalau teman-teman tahu itu di kolam itu tuh saluran itu banyak sekali ikan-ikan cere, ikan-ikan kecil. Itu adalah makanan dari untuk burung. Nah, burung-burung di sini kadang-kadang berburu ikan cere. Nah, untuk itu seperti tumbuhan yang terdapat di tangga itu saya ambil dari pohon di sekitaran rumah juga, atau di perkebunan. Saya ambil, sengaja saya tempelkan di tangga supaya nanti berkembang biak. Ya, tujuannya sih buat menutup ini tangga supaya tidak terlihat tangganya secara ini polos gitu. Makanya saya tutupi dengan tumbuhan yang merambat di pohon biasanya. Nah, cuman saya akali supaya bisa menempel di ini apa, tangga. Kemungkinan nanti kalau misalkan udah beres tangganya, saya juga itu dihilangkan karena memang secara estetika itu jelek juga karena ada tangga. Nah, itu kebetulan burung-burung lagi makan ya. Nah, lanjut ke sini. Nah, di situ adalah tempat burung biasanya mandi. Itu yang itu tuh. Oh, ini ada kotoran. Nah, itu tempat burung mandi nih, yang ini nih. Itu tempat burung mandi. Nah, di sini saya tanami tumbuhan paku ya, paku, terus tumbuhan apa lagi ya,
Ini sebenarnya ketika jalan-jalan saya sering ngambil burung vegetasi yang ada atau yang saya temui lah, intinya buat menyesuaikan apiari ini seperti di alam liarnya. Kita lanjut ke sini nih. Nah ini seperti ini nih, kayu saya kemarin kan pas waktu beres-beres di kebun lah dapat kayu dari pohon duku. Saya lihat itu bagus juga kalau misalnya saya taruh di apiari. Nah itu kan area berkembang biaknya buat semacam serangga yang kecil lah, kaki seribu yang kayak gitu itu tumbuhnya atau berkembang biaknya di situ. Nah seperti itu tuh, itu kan kotoran ya. Nah kotoran itu dimakan oleh ikan. Nah, jadi kotoran burung itu langsung dimakan oleh ikan. Lihat, bisa dilihat kan, kotoran hasil burung langsung dimakan oleh ikan, otomatis membuat manfaat buat ikan itu juga sendiri. Nah untuk air terjunnya di situ tuh sekarang agak sedikit terhalang oleh kayu yang mati, tapi memang jadi tempat favorit buat burung ketika akan mandi, jadi bisa bertengger dulu di itu tuh kayu-kayu yang mati itu. Nah untuk ini juga sama, saya taruh itu temulawak juga, terus itu tanaman ini lupa lagi lah, nantilah ditulis. Jadi ini sebenarnya buat burung-burung kecil tempat favoritnya ya, karena suka masuk ke dalam situ untuk mencari semacam serangga. Nah di situ. Nah, untuk itu area itu tuh. Nah yang ini itu spot favorit buat burung jalak sama foxeye itu atau puyuh gonggong untuk mencari cacing, karena di sana airnya agak dangkal ya, yang itu tuh airnya agak dangkal, otomatis untuk cacing sendiri itu banyak juga ditemui di area yang airnya cukup dangkal. Nah untuk serangga-serangga di situ melimpah sekali ya. Di landscape itu batu-batu yang saya susun di situ lumayan banyak saya temui serangga-serangga kecil. Jadi sebenarnya kalau misalkan burung di apiari ini nggak dikasih ekstra puding seperti jangkrik ataupun ulat, udah tercukup ya. Hanya saja saya kadang-kadang dikasih sekitar 1 atau 2 hari disebar. Tujuannya ya kalau misalkan nggak dapat semacam serangga. Nah ini aliran sungai ini itu asalnya yang dari sana, yang tadi air terjun. Nah jadi sebenarnya ini hampir serupa buat penangkal sedimentasi ya, yang dihasilkan dari kotoran burung dan ikan. Karena kan setiap hari dikasih makan seperti ikan itu tuh, ikan mujair tuh, itu ikan mujair ikan itu gurame yang berwarna merah padang. Jadi karena konsumsi makannya banyak, otomatis kan kotorannya juga banyak. Nah jadi kalau misalkan yang tidak tersaring oleh saringan nanti mengendap di aliran sungainya yang sebelah sana tuh, yang atasnya. Sedimentasinya kadang lumayan, saya bersihkan sekitar 1 bulan sekali, karena kalau tiap minggu ya belum cukup banyak sih. Jadi biar sekitar 1 bulan sekali nanti disedot oleh selang menggunakan sistem ini kapiler.
ya semacam kapiler. Nah, untuk itu tanaman atau bunga sofa ini tujuannya saya sediakan untuk burung nanti kedepannya semacam kolibri lah yang menghisap madu. Nah, itu kemuning sama juga. Jadi pada dasarnya di apiari ini ya ukurannya nggak terlalu besar, cuman 7,5 meter lebih ke 2,5 meter kurang lah, tepatnya ya sekitar yaitu 2,5 meter kurang. Nah, untuk tingginya sendiri itu sekitar 4 meter kurang. Nah, di sini untuk spot favorit burung puyuh gonggong itu di sana. Nah, untuk makanan juga ada di sana. Nah, itu khusus untuk puyuh gonggong senangnya di situ. Nah, untuk burung-burung yang lain ya mondar-mandir seperti itu dong. Itu bisa dilihat burung kutilang mas di situ. Terus untuk cicak hijau. Nah, kalau untuk burung yang senang mondar-mandir ada apa dong? Ini kasak-pasok. Itu penjelajah buat yang ada di dalam apiari. Jadi intinya ini aja hiburan tersendiri lah buat saya sekeluarga untuk bisa melihat alam, tapi alam buatan. Nah, gitu. Setidaknya ini udah bisa merepresentasikan kehidupan alam, tetapi di dalam rumah seperti itu. Jadi buat teman-teman semua mungkin segitulah yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kurang bisa kasih komentar di video di kolom komentar. Saya tunggu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tombol subscribe serta notifikasinya ditekan. Oke, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.